Generasi Alpha, anak digital sejak lahir. Generasi Alpha, yang lahir dan tumbuh sepenuhnya di era digital, sedang membentuk dunia mereka dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, apa saja tantangan yang harus mereka hadapi di dunia yang terus berubah ini? Apakah mereka akan menjadi generasi yang lebih cerdas dan siap menghadapi masa depan? Atau justru terperangkap dalam dunia virtual yang semakin memisahkan mereka dari kenyataan? Simak selengkapnya dalam video ini. Generasi Alpha adalah kelompok anak-anak yang lahir sejak tahun 2010, sepenuhnya hidup di dunia yang sudah terintegrasi dengan teknologi digital. Di Indonesia, lebih dari 29 juta anak tercatat sebagai bagian dari generasi ini, yang menjadikannya generasi terbesar yang sedang tumbuh. Di seluruh dunia, Gen Alpha diperkirakan akan mencapai hampir 2 miliar orang pada tahun ke-2025. Mereka adalah anak-anak dari generasi milenial yang hidup dalam dunia digital dan terbiasa dengan teknologi canggih sejak usia dini. Gen Alpha lahir di dunia yang sudah terhubung dengan internet dan perangkat digital. Mereka menjadi digital natives. Sejak bayi, mengenal tablet, smartphone, dan gadget lainnya sebagai bagian dari keseharian mereka. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 40% anak usia 2 tahun sudah bisa menggunakan tablet dengan mudah. Di Indonesia dan dunia, paparan teknologi pada anak-anak ini menjadi hal yang sangat umum, meski masih ada kesenjangan di wilayah pedesaan. Perkembangan psikologis generasi Alpha sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Paparan media sosial, video interaktif, dan aplikasi belajar dapat mempercepat perkembangan kognitif mereka, tetapi juga berisiko memengaruhi keseimbangan emosional. Meskipun mereka lebih cepat belajar dan lebih cerdas dalam menggunakan teknologi, perkembangan sosial mereka bisa terganggu. Interaksi langsung yang terbatas dapat membuat mereka kurang mahir dalam memahami emosi orang lain dan membangun empati. Meskipun teknologi membawa manfaat dalam pendidikan, paparan layar yang berlebihan dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik Gen Alpha. Waktu bermain fisik mereka berkurang, yang dapat memengaruhi perkembangan motorik mereka. Menurut penelitian, berkurangnya waktu untuk bermain fisik bisa meningkatkan tingkat stres pada anak-anak. Bahkan, Akademi Pediatri Amerika menegaskan bahwa anak-anak perlu waktu bermain bebas untuk perkembangan kognitif dan emosional mereka. Gen Alpha menggunakan teknologi sebagai alat utama dalam proses belajar. Mereka sudah terbiasa mencari informasi secara daring dan memanfaatkan perangkat digital untuk membantu mereka belajar lebih cepat dan efektif. Platform digital seperti YouTube dan aplikasi pembelajaran lainnya semakin menjadi bagian integral dari pendidikan mereka. Bahkan, banyak anak-anak Gen Alpha yang mulai belajar dasar pemrograman komputer sejak usia dini. Gen Alpha dikenal karena kemampuannya dalam multitasking. Mereka bisa melakukan beberapa kegiatan sekaligus, seperti belajar, bermain game, dan berkomunikasi di media sosial, tanpa merasa terganggu. Keterampilan multitasking ini memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dengan sangat cepat dan efisien, tetapi juga bisa membuat mereka kurang fokus dalam jangka panjang. Gen Alpha adalah generasi pertama yang benar-benar global, dengan akses tak terbatas ke budaya, bahasa, dan informasi dari seluruh dunia melalui internet. Mereka sering terpapar berbagai budaya dari seluruh dunia melalui media sosial, menonton kartun dari Jepang, atau belajar tarian dari Afrika, menjadikan mereka lebih kosmopolitan dan terbuka terhadap perbedaan. Meskipun sangat terhubung secara digital, Gen Alpha berisiko kehilangan keterampilan sosial yang penting. Mereka lebih suka berinteraksi melalui aplikasi daripada secara langsung. Interaksi tatap muka yang terbatas ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk membangun empati dan membaca isyarat sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pola asuh orang tua milenial seringkali memberikan apresiasi instan yang memperkuat kecenderungan anak-anak untuk menginginkan hasil yang cepat. Hal ini berhubungan dengan penggunaan gawai sebagai alat untuk memberi hiburan cepat, yang membuat anak-anak menjadi terbiasa dengan umpan balik instan dan mengurangi kemampuan mereka untuk bersabar dalam menghadapi tantangan. Gen Alpha dikenal sangat mandiri dalam menggunakan teknologi. Mereka mengakses informasi dengan sedikit bantuan dari orang dewasa dan seringkali lebih cepat menguasai teknologi baru. Mereka sering menggunakan perangkat digital untuk belajar dan mencari informasi sendiri, menjadikan mereka lebih cerdas secara digital sejak usia dini.
Gen Alpha akan memasuki dunia kerja dengan kemampuan teknologi yang lebih canggih dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka akan lebih memilih pekerjaan yang fleksibel, berbasis teknologi, dan memungkinkan mereka untuk bekerja dari jarak jauh. Mereka akan lebih memilih pekerjaan yang menawarkan kebebasan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Meskipun sangat aktif secara digital, Gen Alpha cenderung kekurangan waktu untuk aktivitas fisik. Hal ini bisa meningkatkan risiko obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Perubahan gaya hidup yang lebih sedentari ini berisiko mengganggu kesehatan fisik mereka dalam jangka panjang yang memerlukan perhatian lebih dari orang tua dan pendidik. Gen Alpha tumbuh dalam dunia yang penuh dengan risiko digital, seperti perundungan online dan eksploitasi anak di dunia maya. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat sangat penting. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan anak perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap ancaman yang muncul dari perkembangan teknologi digital. Di Indonesia, masih ada kesenjangan dalam akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan yang menghambat perkembangan Gen Alpha di beberapa wilayah. Pemerintah perlu memastikan bahwa akses teknologi di seluruh Indonesia dapat merata untuk mendukung pendidikan dan perkembangan Gen Alpha. Gen Alpha adalah generasi dengan potensi besar, namun juga menghadapi tantangan besar terkait perkembangan sosial, kesehatan, dan psikologis. Dengan pendekatan yang tepat dalam pendidikan dan pengasuhan, mereka dapat berkembang menjadi pemimpin digital yang sukses dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Jangan lewatkan untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Bagikan pendapat kamu tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi Alpha untuk masa depan yang lebih baik. Jika kamu ingin lebih banyak wawasan tentang Gen Alpha, pastikan untuk mengikuti video ini dan berbagi dengan teman-teman kamu.